Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, insyaallah kita masuk kepada martabat tsaniyah al-iman. Nabda insyaallah. Naqra. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طيب. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua dari agama kita, yaitu tentang al-iman. Sebagaimana tadi sudah disinggung, kalau misalnya iman itu disebutkan secara sendirian, maka dia mencakup Islam. Dalam artian mencakup perbuatan lahir, mencakup perbuatan batin, mencakup ucapan. Nah, ini semuanya bagian dari iman. Adapun kalau misalnya disebutkan secara bersamaan, maka iman itu lebih ke arah keyakinan. Oleh karena itu di sini penulis rahimahullah ta'ala menjabarkan yang pertama itu adalah iman secara mutlak, di mana beliau membawakan hadis dari Nabi SAW bahwa iman itu ada sekitar 70 sekian cabang. 70 sekian cabang, yang paling tingginya qaulu la ilaha illallah. Ya kan, ketika dibilang iman, yang paling tinggi justru ucapan la ilaha illallah. Artinya iman itu bukan cuma sekedar di hati, tetapi bisa berbentuk amalan. Sebagaimana di sini qaulu la ilaha illallah minal iman, bahwa ucapan la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah itu merupakan iman yang paling cabang yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling rendah dari iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan ini juga merupakan perbuatan dari anggota badan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu merupakan salah satu dari cabang keimanan. Wa arkanu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala: wa arkanuhu sittatun, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik, maka kita masuk ke dalam rukun iman. Rukun iman, sebagaimana kita sudah ketahui, ada 6. Yang pertama itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadar minimum iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kita beriman bahwa Allah itu ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita beriman bahwa Allah itu memiliki rububiyah, sebagaimana tadi sudah disinggung. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki uluhiyah, dan yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki asma wa sifat. Sehingga ini kadar minimumnya. Ketika seseorang meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu menciptakan, memiliki dan mengatur seluruh alam semesta, Allah itu satu-satunya zat yang diibadahi, dan hanya Allah lah yang memiliki nama-nama maupun sifat-sifat yang sempurna. Ini kadar minimumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kadar minimumnya tidak terpenuhi, maka dia bukan orang yang beriman. Baik. Yang kedua, beriman kepada malaikat, maka kadar minimumnya kita harus beriman bahwa malaikat itu merupakan makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya makhluk itu enggak berhak untuk diibadahi. Yang pertama. Yang kedua, kita beriman bahwa dari sekian banyak malaikat, ada satu malaikat yang tugasnya itu adalah menyampaikan wahyu. Ini kadar minimumnya. Udah saat itu doang kadar minimumnya. Kadar minimumnya iya. Jadi kalau misalnya ada orang sudah memenuhi dua hal ini, bahwa malaikat itu ada dan merupakan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada malaikat yang menyampaikan wahyu,
maka kadar keimanannya dia atas malaikat sah. Sah. Gitu. Adapun kalau ntar misalnya, berarti Ustaz kalau misalnya nggak tahu ada yang namanya malaikat Ridwan, nggak dosa. Nggak dosa insya Allah. Kenapa? Karena mengetahui ada yang namanya malaikat Ridwan, itu nggak wajib. Dari sekian banyak malaikat yang wajib diketahui namanya cuma satu, yaitu Jibril. Selain dari Jibril, hukumnya sunnah. Sehingga dalam kadar minimumnya kita harus tahu. Itu tadi. Yang pertama, malaikat itu adalah hamba, makhluk Allah. Ya kalau hamba berarti malaikat nggak berhak diibadahi. Yang kedua, dari sekian banyak malaikat, ada yang tugasnya menyampaikan wahyu. Adapun namanya Jibril, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Terus ada nggak kira-kira yang sunnah dalam mengenal malaikat? Ada. Dan ini merupakan rincian-rincian akidah. Sebagaimana kayak contoh misalnya ada pertanyaan, Ustaz, kalau nanti hari kiamat itu kan yang nyiup sangkakala kan Israfil. Allah Subhanahu wa taala bilang wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis sama wa man fil ard illa masya Allah. Semua yang ada di langit kemudian yang ada di bumi itu semuanya bakal punah kalau sangkakala udah ditiup. Pertanyaannya, ketika sangkakala ditiup, mana yang lebih mati duluan? Israfil atau Jibril? Wih. Nah, ini sunnah untuk diketahui. Gitu, dan adanya dalam perincian-rincian akidah. Tapi kalau misalnya sekarang kita nggak tahu jawabannya, nggak tahu Ustaz jawabannya, nggak masalah. Yang paling penting bagi kita itu adalah yang pertama, disahkan dulu keimanannya, kemudian kadar minimumnya dipenuhi, baru yang wajib itu dipenuhi. Nah ini nanti kalau yang rincian-rincian, ya tentunya kita yang namanya pembelajar Islam, otomatis belajar itu nggak ada habisnya, kita baca-baca terus, maka yang seperti ini baik insya Allah. Nah ini kadar minimum terhadap malaikat tadi udah. Iman kepada malaikat tadi sudah. Kadar beriman terhadap kitab-kitab. Maka kadar minimumnya beriman kepada kitab-kitab itu adalah beriman bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab. Dan semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan hukum yang absolut, yang enggak ada yang di atasnya. Sehingga kalau misalnya nanti ada orang yang menempatkan hukum di atas kitabnya, kitab yang diturunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dia enggak sah di sini. Jadi yang pertama, Allah memang menurunkan kitab. Yang kedua, semua kitab yang diturunkan oleh Allah isinya adalah firman Allah. Dan yang ketiga, fungsi dari kitab-kitab yang diturunkan itu adalah sebagai sumber hukum yang absolut. Dan yang keempat, Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu adalah sebagai kitab yang apa bahasa Indonesianya nih? Yang apa bahasa Indonesia? Yang kitab-kitab sebelumnya jadi nggak berlaku. Gitu. Apa tuh? Hah? Menyempurnakan. Boleh. Jadi yang keempat adalah ketika Al-Quran diturunkan, maka kitab-kitab yang sebelumnya itu udah nggak berlaku lagi. Masa berlakunya udah habis dengan diturunkannya Al-Quran. Ini merupakan 4 kadar minimumnya dalam beriman kepada kitab-kitab. Kemudian rukun iman yang berikutnya itu adalah beriman kepada para rasul. Maka yang pertama, kita beriman bahwa memang ada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul. Dan yang kedua, yang namanya hamba, semulia apapun mereka, nggak berhak untuk diibadahi. Dan yang ketiga, kalau sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu memiliki pesan-pesan untuk disampaikan. Yang terbesarnya itu adalah pesan tauhid, dan yang terbesarnya larangannya adalah larangan kesyirikan. Dan yang keempat, yang paling terakhir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kadar minimum. Kemudian yang berikutnya itu adalah iman kepada yaumul akhir. Maka yang pertama itu adalah kita beriman bahwa yaumul akhir itu ada. Bakalan ada. Kemudian yang kedua, kita beriman bahwa hari akhir itu fungsinya itu adalah
untuk memberikan keadilan. Memberikan keadilan. Dan yang ketiga, barang siapa yang berbuat baik, maka ujung-ujungnya akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang berbuat buruk, maka tempatnya itu ada di neraka. Nah, ini kadar minimum. Dan terkait tentang kadar minimum iman kepada hari akhir, Yahudi dan Nasara pun beriman kepada yaumul akhir sesuai dengan standarnya orang-orang Islam. Sehingga kalau ada orang ngaku Islam tapi bilang hari akhir itu cuma dongeng atau nggak bakal cerita-cerita orang tua zaman dulu, maka dari sini dia lebih parah keimanannya daripada Yahudi dan Nasara. Karena dalam hal ini Yahudi dan Nasara sekalipun standar keimanan mereka dalam hari akhir itu sama kita, nggak ada bedanya. Sama, mereka meyakini bahwa hari akhir itu ada, itu sebagai keadilan. Barang siapa yang baik, ujung-ujungnya masuk surga. Barang siapa yang buruk, ujung-ujungnya nanti masuk neraka. Sama. Taib. Yang terakhir itu adalah wabil qadari khairihi wa syarrih, dan beriman kepada qada dan qadar, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kadar minimumnya yang pertama itu adalah semua yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini, itu semua Allah Subhanahu wa taala punya ilmunya. Yang kedua, semua yang terjadi semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala tulis dalam Lauhul Mahfuz. Sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, semua yang terjadi itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada satupun yang terjadi di dunia itu bukan karena kehendak Allah, enggak. Ini kadar minimum. Semua yang terjadi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, semua yang terjadi itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang terjadi dengan sendirinya tanpa kehendak dan bukan ciptaan Allah. Jadi empat-empatnya harus terpenuhi. Sehingga dari tadi yang kita singgung tentang kadar minimum dalam rukun iman itu merupakan standar minimum seseorang itu bisa dikatakan mukmin. Tinggal dalam prakteknya kita dalam keseharian kita, bukan tugas kita untuk mengecek checklist masyarakat. Udah beriman belum sama Allah? Emang apa standar minimumnya? Terus dia nggak bisa jawab, bukan mukmin. Bukan gitu penerapannya. Kenapa? Karena keumuman orang itu percaya. Standar checklistnya penuh. Jangan ditanya hafal apa enggak gitu. Kalau hafal apa enggak santri. Gitu. Tapi kalau kita cek satu-satu gitu, Mas beriman sama Allah, beriman dong. Yakin Allah itu ada, yakinlah. Yakin Allah itu yang mengatur, menciptakan. Oh iya yakin. Yakin Allah itu yang satu-satunya diberi. Iya. Yakin Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna. Oh iya jelas. Oh iya. Kalau diginiin satu-satu, iya. Gitu. Sehingga dalam kita berkaedah agama itu, maka seseorang kalau sudah mengaku muslim, mukmin, maka husnudzon kita kedepankan. Nggak perlu dicek satu-satu. Ya kan? Lihat checklistnya satu-satu. Kalau dia udah ngaku Islam, ngaku beriman, alhamdulillah, selesai. Bagi kita husnudzon sampai dia menunjukkan yang berlawanan dari apa yang telah dipelajari. Tapi kalau dia nggak ketahuan, nggak tahu kita pelanggarannya dia, maka kita pukul rata bahwa dia muslim mukmin. Jadi gampang gitu beragama. Kita nggak perlu pusing ngecek satu-satu ini muslim apa bukan. Akhirnya kita jadi auditornya manusia, masya Allah. Dicek satu-satu. Nggak gitu. Ya orang kalau udah ngaku, ya udah muslim, mukmin, ikhwanuna, dia saudara kita. Gitu. Nggak perlu sampai dicek sedemikian rupa. Karena kita bukan disuruh untuk ngecek dan recheck. Gitu. Kita pelajarin, dan kalau memang ternyata dia yang nunjukin, kita juga nggak boleh mundur. Gitu. Kalau memang ditunjukin ternyata dia melakukan kesyirikan, ya mau gimana lagi? Gitu. Nggak mungkin kita bilang dia satu wadah sama kita. Ya mau gimana lagi? Seperti itu. Tapi kalau dia belum melakukan pelanggaran apa-apa, bukan tugas kita untuk mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Nah, ini merupakan tentang rukun iman yang menurut Anda merupakan pembahasan yang sangat-sangat penting, yaitu tentang kadar minimumnya tadi. Jangan sampai dari kadar minimumnya tersebut ada salah satu yang memang kita luput
dari hal tersebut. Nah, insyaallah wa dalilu qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa dalilu 'ala hadhihi al-arkan sittati qawlihi ta'ala ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القضاء قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. Lanjut. والمرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Nah, insya Allah kita masuk kepada martabat tsalitsa, yaitu tingkat yang ketiga, yaitu ihsan. Jadi permasalahan ihsan itu permasalahan kualitas. Ketika seseorang itu berislam, ketika seseorang itu beriman, pasti ada kualitasnya. Maka di sini kata penulis rahimahullah taala, ihsan itu adalah anta'budallah wahdah ka'annaka tara. Maka kualitas yang paling baik adalah ketika kita berislam maupun beriman, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tara. Seakan-akan kita itu beribadah melihat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kualitas yang seperti ini nggak bisa, fa illam takun tara, kalau kita nggak bisa yang seperti itu, fa innahu yara. Maka kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Sehingga ibadah kita, segala pun yang kita lakukan, maka ya setidaknya kita capailah kualitas, oh ya, ini kita Allah Subhanahu wa taala lagi melihat kita. Nah, ini kualitas ihsan. Jangan sampai kita itu ibadah ya cuma sekedar ritualitas aja, nggak ada perasaan, nggak ada sangkut pautnya sama Allah Subhanahu wa taala. Udah mau sholat mah gerak-gerak aja segala macam, tapi nggak ada sangkut pautnya apakah Allah melihat dan segala macam, kualitasnya nggak ada kualitasnya sama sekali. Sehingga ihsan itu terkait tentang permasalahan kualitas. Dan kualitas di dalam Islam itu berkaitan erat dengan jumlah pahala dan perlipat gandaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Idza dakhala ahadun Islam fa ahsana islamah." Ketika seseorang itu masuk ke dalam Islam, fa ahsana islamah, dan kemudian dia ihsankan, dia naikkan kualitas keislamannya, maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, katabalahu, maka akan dituliskan kepada dia itu setiap kullu hasanatin lah, setiap pahala itu akan dilipat gandakan 10 sampai 70 sampai 700 kali lipat, bahkan ila ad'afin katsir, bahkan sampai tidak terhingga. Semua itu ketika kita berislam dan beriman dan berusaha untuk memperbaiki kualitasnya. Sehingga seseorang yang berusaha untuk menjadi ihsan dan meningkatkan kualitas, walaupun gerakannya sama, bacaannya sama, tetapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu jauh berbeda. Nah, berdalil qala musannif rahimahullahu ta'ala wa dalilu qawlu ta'ala inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun wa qawluhu ta'ala وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله تعالى
ولا تكونوا في شأن ولا تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Baca terus saja sampai habis. Dan ini merupakan dalil-dalil tentang ihsan. Anak kira tinggal dibaca lagi aja terjemahannya. Tetapi nggak ada pembahasan khusus. Tapi insya Allah kita baca semua. Baca terus sampai habis. Berdalilu minas sunnah hadithu Jibril al-mashhur an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الفراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. Alhamdulillah. Insyaallah kita sudah selesai tentang pondasi yang kedua, yaitu mengenal agama kita dengan dalil-dalilnya, yaitu tentang pembahasan kedua dari Thalathatul Ushul. Insyaallah sebelum kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, ada yang ingin ditanyakan insyaallah tentang pondasi yang kedua? Tafadhol. Aman insyaallah. Ya Pak. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar ada istilah itu masalah ada yang dikali sedang qadariyah. Apa itu berkaitan dengan kaidah atau istilah qadariyah itu selalu apa perbedaan qadariyah sama nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Pak, kalau tentang permasalahan sekte-sekte ini masuknya kan dalam pelajaran-pelajaran akidah yang mendetil. Tetapi memang secara singkatnya Qadariyah maupun Jabariyah itu adalah terkait tentang permasalahan takdir itu tadi. Yang penting kalau misalnya minimumnya itu sudah kita pegang, maka insya Allah keimanan kita terhadap takdir sah dan nggak menyimpang. Nah, adapun Qadariyah pun itu banyak tingkatan-tingkatannya. Gitu. Ada yang kalau misalnya mereka nggak mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki ilmu atas yang akan terjadi, maka ini ya jelas gitu. Ini merupakan keluar dari Islam, gitu. Karena seluruh sesuatu yang terjadi di alam ini pasti Allah tahu. Baik yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan kalau terjadinya bagaimana, nah ini Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Nah nanti permasalahan sekte-sekte yang menyimpang terkait tentang takdir itu terkait bukan tentang ilmu, bukan juga tentang lauhul mahfuz, tetapi tentang yang ketiga, yang keempat tadi, yaitu tentang kehendak Allah dan apakah semuanya ciptaan Allah. Gitu. Dalam artian ketika ana mengangkat botol begini. Nah, ini kehendak Allah apa kehendak ana? Gitu. Tapi itu merupakan ya rincian-rincian dalam akidah gitu. Dan ya insya Allah kita bahas ini dulu, nanti pelan-pelan ya mungkin kalau misalnya belajar wasitiyah dan segala macam kita bisa singgung lebih jauh. Allah bisa. Keras? Masih insya Allah. Langsung tadi. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل السادس معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Baik. Kita masuk kepada pondasi yang ketiga, yaitu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kadar minimumnya untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang minimumnya itu adalah kita mengenal namanya. Udah, gampang aja gitu. Tahu bahwa ada yang namanya Nabi Muhammad. Nama bapaknya nggak tahu, nggak apa-apa. Nama kakeknya nggak tahu, nggak apa-apa. Apalagi nama buyutnya lagi, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa namanya beliau alaihi salatu wassalam adalah Muhammad, dan ini kadar minimum untuk mengenal beliau. Itu yaitu namanya. Nah, lanjut. Walahu minal umar salasun wa sittuna sana minha arba'una qabla an-nubuwwah wa salasun wa ishruna nabiyyan wa rasulan. Nabiyyan wa rasulan. Nubbi'a bi-iqra wa ursila bil-mudaththir. Baik. Jadi di sini beliau penulis memberitahukan sedikit tentang biografi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan keturunannya Ismail. Karena Nabi Ibrahim itu ada yang namanya anaknya Ismail, ada yang namanya Ishak. Kalau Ismail keturunannya ini merupakan orang Arab. Sebutannya orang Arab. Adapun keturunan Ishak ini namanya keturunan Bani Israel. Keturunan Bani Israel. Sehingga ketika orang-orang Bani Israel, yaitu keturunan ya misalnya orang yang sekarang orang-orang Yahud, kenapa nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Karena rasis. Mereka bilang, loh, kok Nabi yang terakhir bukan dari Bani Israel tapi dari Arab? Makanya mereka nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun udah menunggu-nunggu kapan ini Nabi terakhir akan muncul. Gitu. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala munculkan
dari bangsa Arab, sehingga mereka nggak mau terima karena beda ras, beda garis keturunan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam umurnya 63 tahun, Hijriah. Jadi dihitung lewat Hijriah dan bukan lewat Masehi. 63 tahun Hijriah. Minha arba'una qabla nubuwah. 40 tahun yang pertama itu belum jadi nabi. Ketika umur 40 barulah diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ketika diangkat menjadi rasul itu adalah dengan Muddatsir. Nah, lanjut. وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر أي أذنه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. Baik. Jadi di sini penulis ingin memberitahukan tentang permasalahan Nabi dan Rasul. Apa sih bedanya Nabi dan Rasul? Sehingga kita harus mengetahui hal tersebut dalam memahami bagaimana perjuangan para Rasul. Utamanya adalah Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi dan Rasul itu semuanya mengacu kepada masyarakatnya. Masyarakat yang mereka itu diutus ke tengah-tengahnya. Kalau Nabi, cuma Nabi gitu dalam tanda kutip ya, maka masyarakatnya tidak ada permusuhan. Nggak setuju, iya. Ya kan? Namanya beda pendapat, oke. Gitu. Tapi nggak ada permusuhan, yang mana permusuhan ini bakalan sampai, ya kalau memang bisa bunuh-bunuhan. Seperti itu. Ini Nabi. Artinya, ya apa yang dibawa oleh Nabi, masyarakatnya setuju, kuat atau enggak, dengan apa pesan yang dibawa, itu urusan lain. Itu Nabi. Sehingga kalau orang diangkat menjadi Nabi, itu cuma meneruskan pesan yang masyarakat itu sudah setuju. Udah setuju, cuma mungkin ya enggak dilakukan. Ya kayak contoh misalnya sekarang kita bilang zina itu haram. Masyarakat setuju. Walaupun masih ada yang zina dan segala macam, tapi secara umum kita bilang zina, ya mereka setuju. Paling nggak setujunya gimana sih? Udah urus aja diri sendiri, udahlah antum nggak usah ngurus selangkangan orang lain. Paling gitu-gitu aja. Gitu. Beda pendapatnya. Kalau Rasul, maka masyarakatnya tidak setuju dengan apa yang dibawa dan akan ada yang namanya permusuhan. Makanya sejarahnya para rasul itu pasti para rasul itu mengalami percobaan pembunuhan oleh masyarakatnya. Siapapun. Nabi Nuh mau dibunuh, Nabi Musa mau dibunuh. Iya enggak?
Nabi Ibrahim jelas tahu, oh dilempar ke api, udah bukan mau dibunuh, emang udah diceblosin ke api. Nabi Muhammad juga dibunuh. Gitu. Ini Rasul. Gitu. Ada permusuhan, ya permusuhannya bukan permusuhan biasa, ini permusuhan yang syadid karena masyarakatnya nggak setuju dengan apa yang dibawa. Dengan apa yang dibawa. Ini Rasul. Nah, ketika Nabi SAW di sini penulis bilang bahwa Nabi SAW itu dijadikan menjadi Rasul itu dengan surat Al-Mudaththir. Supaya kita tahu apa sih yang bikin masyarakat itu mau membunuh Nabi SAW. Pesan apa sih? Allah Subhanahu wa taala bilang, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andzir. Berdirilah, bangunlah. Fa'andzir, dan berikanlah peringatan. Berikanlah peringatan. Apa maksudnya kum fa'andzir? Di sini kata penulis yundziru anisyirki. Untuk memperingatkan manusia dari kesyirikan wa yad'u ila tauhid. Dan mengajak kepada at-tauhid. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa ketika ada pesan tauhid, ya kan, yang dibawa oleh para rasul, maka masyarakatnya ini berada dalam kesyirikan. Dan ketika berada dalam kesyirikan, bukan berarti siap untuk menerima tauhid, tapi mereka justru nggak setuju dengan tauhid. Dan ketika tauhid itu kontra dengan syirik, mereka rela untuk memperjuangkan kesyirikan mereka. Kalau emang bisa harus dihabisin. Sehingga sebagaimana tadi kita bilang, tauhid itu adalah menyatukan kita, tapi di sisi lain, tauhid itu juga harga mati. Kalau emang udah ketahuan beda, kita nggak boleh mundur. Nggak ada ceritanya. Ketika udah beda, jadi kita kompromi, oh ya udah deh, kita ikut kesyirikan antum ya. Nggak bisa. Nah, ini harga matinya. Tauhid ini. Kalau udah beda dalam permasalahan tauhid, udah susah. Tapi kalau udah sama, alhamdulillah. Kesalahan-kesalahan yang lain insya Allah lebih ringan. Tapi kalau udah diputus beda, gitu. Antum syirik, ini tauhid, kita udah nggak bisa lagi. Kita ikut lewat perjuangannya para rasul. Mau nggak mau? Mau nggak mau? Ini udah garis yang sudah digariskan. Bahwa tauhid dan kesyirikan itu nggak bisa disatukan. Sehingga para rasul alaihi wassalatu wassalam, ketika mereka membawa pesan tauhid terhadap masyarakat yang melakukan kesyirikan, maka mereka udah siap dengan permusuhan. Sehingga pada awal-awal kenapa Nabi SAW dakwahnya diam-diam, bukan karena pengikutnya yang dikit, enggak. Gitu. Tapi karena keselamatannya yang terancam. Ya kalau pengikutnya dikit tapi masyarakatnya baik-baik aja, ya ngapain ngumpet-ngumpet? Kan gitu kan. Tapi bukan permasalahan dikitnya, permasalahan dikit itu merupakan satu faktor. Tapi faktor utamanya, Rasul SAW tahu dan masyarakat pun juga tahu. Kalau kesyirikan mereka itu disinggung, maka yang terjadi adalah clash. Sehingga Nabi SAW menyampaikan secara diam-diam. Sehingga kita harus tahu bahwa permasalahan Nabi dan Rasul itu dimusuhi oleh masyarakatnya itu gara-gara tauhid. Sehingga kalau kita sekarang dimusuhi gitu sama masyarakat, dimusuhinya karena apa? Jangan sampai dimusuhi yang sesuatu yang sebenarnya nggak penting. Dimusuhin karena misalnya celananya cingkrang, cupu banget, payah banget. Masa cuma celana cingkrang doang antum nggak bisa sih bersikap kemudian berdakwah? Masa cuma gitu doang? Hanya karena celana cingkrang antum siap untuk gontok-gontokan sama masyarakat? Nggak pas. Atau gara-gara jenggot, atau gara-gara yasinan. Gitu. Setuju apa nggak setuju itu urusan lain. Tapi kalau misalnya kita memang harus dimusuhi sama masyarakat nggak suka sama kita, dan kita memang ya udah, ini udah nggak ada kompromi, kita pastikan bahwa topik yang kita bawa itu adalah permasalahan tauhid dan syirik. Jangan sampai salah.
Baik, supaya kita tahu, oh inilah jalannya para rasul. Bahwa permusuhan mereka dengan masyarakat bukan karena tema-tema yang lain, tapi karena permasalahan tauhid. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam bilang bada'a Islamu ghariban wa sayaudu qariban kama bada fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang ghuraba, orang-orang yang merasa asing. Rasul alaihi salatu wasallam pas pertama-tama kali Islam datang dan asingnya itu dengan tauhid. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing, mereka itu adalah orang yang keterasingannya disebabkan oleh tauhid. Bukan disebabkan gara-gara thob, bukan gara-gara peci, bukan gara-gara jenggot, itu urusan nanti. Gitu. Tapi keterasingan saat itu yang Nabi SAW bilang fatuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang asing, bagi orang-orang yang ghuraba, itu adalah orang-orang yang ghuraba gara-gara tauhid. Ketika masyarakatnya semuanya taunya cuma syirik, muncullah orang melaksanakan, mendakwahkan tauhid, orang bilang, ini orang nyeleneh dari mana? Keterasingan karena tauhid itulah adalah keterasingannya Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabat as-sabiqun al-awwal. Baik. Sehingga di sini penulis bilang bahwa diangkatnya Rasul itu adalah dengan tema tauhid, kum fa'anzir, itu artinya adalah peringati dari kesyirikan dan mendakwahkan at-tauhid, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Rabbmu agungkanlah. Maka pertanyaannya saat itu Allah Subhanahu wa taala bisa diagungkan pakai apa? Syariat salat belum turun, zakat belum turun, jihad belum turun. Lalu Allah Subhanahu wa taala diagungkan pakai apa? Yang baru turun cuma tauhid. Sehingga Allah Subhanahu wa taala saat itu cuma bisa diagungkan dengan tauhid. Makanya di sini kata penulis ai adzimhu bitauhid. Maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Dalam artian amalanmu sucikanlah. Sucikanlah dari apa? Sucikanlah dari kesyirikan. Ay tahhir a'malak anisyirik. Karena ya namanya awal-awal jadi rasul temanya cuma satu, tauhid sama syirik, enggak ada yang lain. Maka seputar itu aja. Seputar itu aja. Tauhid, syirik, dengan itulah Nabi SAW membangun perjuangannya, membangun dakwahnya. Nah, lanjut. Mungkin terakhir di sini, warujuz fahjur, dan rujuz ay al-asnam, gitu. Bahwa sesembahan mereka fahjur, boikotlah. Sehingga ya nggak heran ketika adanya clash. Karena sesembahan mereka, ibadah mereka, itu Rasul alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk memboikotnya. Sehingga kalau orang agamanya atau sesembahannya itu diboikot sama orang lain, oh, ya sama kayak kita tiba-tiba ada orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina Islam, mendidih, Pak. Kurang ajar ini orang. Ya kan kalau bisa ngamuk, kita ngamuk di situ, Pak. Gitu. Nggak bisa gitu. Sehingga ya ini merupakan suatu yang nggak bisa dielakkan lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala bilang warujza fahjur, bahwa sesembahan mereka, peribadahan mereka, boikotlah. Maka Rasul alaihi salatu wasallam tahu bahwa dia sudah menjadi rasul dan pesan yang akan disampaikan ini adalah pesan yang bisa memicu permusuhan di tengah masyarakat. Sehingga ketika kita menilik sejarah beliau alaihi salatu wasallam, kenapa dakwahnya pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, takut-takut, dan kenapa ada percobaan pembunuhan, itu semua langsung kita mudeng. Oh, karena pesannya. Seperti itu. Baik, lanjut. والمصنف رحمه الله تعالى أخذ على هذا 10 سنين يدعو بالتوحيد وبعد العشر أخرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. طيب. Kemudian di sini kata penulis rahimahullah taala akhadha ala hadza asyra sinin, bahwa Rasul alaihi salatu wasalam membawa pesan tauhid syirik itu 10 tahun. Sehingga selama 10 tahun antum bisa bayangkan topiknya itu cuma satu. Tauhid lagi, syirik lagi, tauhid lagi, syirik lagi, tauhid lagi, syirik lagi. Tiap hari Rasul alaihi salatu wasalam pagi tauhid,
Siang tauhid, sore tauhid, malam tauhid. Besok begitu lagi 10 tahun. Sehingga orang Mekah itu bilang, ini Muhammad udah gila ya. Ya gimana nggak gila Pak, kalau misalnya 10 tahun yang diomongin cuma satu. Orang kalau tiap hari ngomong bola, oh gila bola. Iya nggak? Kalau diomongin perempuan, gila perempuan. Ketika Nabi SAW dikatakan sebagai orang gila, ya kan, majnun, karena ya kalau kata bahasa orang sekarang, gila tauhid, gandrung sama tauhid. Nggak ada topik lain. Tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi. Orang Mekah sampai bingung. Ih, selama 40 tahun nggak pernah Muhammad kayak begini. Sekarang kok pagi tauhid, siang, mending kalau cuma seminggu gitu ya. Ini bertahun-tahun. Sehingga orang saat itu kesambet ini orang. Kesambet ini orang, gila ini orang. Orang bilang, ini majnun, orang gila ini. Padahal nggak gila. Tapi karena memang gandrung sama tauhid. Selama 10 tahun. Demikian terus. Nah, demikianlah Rasul SAW. Sehingga kalau sekarang kita berkaca gitu, kita kalau ngomongin tauhid baru seminggu sekali aja udah langsung, ya kajian yang paling sepi itu kajian tauhid. Dijamin. Dibanding yang lain, yang paling sepi itu adalah tauhid. Sehingga kita bisa bayangkan gitu, sejauh mana antara apa yang Rasul SAW dakwahkan dan realitanya kita di hari ini. Kita nggak usah menutup mata. Gitu. Berapa sering kita bahas tauhid? Ini aja Mahat udah berapa lama berdiri? Baru sekarang Thalathatul Usul. Berapa lama? Kemana aja Dil? Ya tapi ya begitu kekurangan kita. Sedangkan Nabi SAW, subhanallah, terus sampai kayak tadi Anda ceritakan bahwa ketika sudah di Madinah sekalipun, bukan Rasul SAW berhenti ngomongin tauhid, enggak. Tauhid enggak pernah berhenti dari lisan beliau SAW. Dan ini di sini disinggung oleh penulis berlangsung selama 10 tahun, kemudian setelah 10 tahun barulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang namanya salat 5 waktu. Kemudian Nabi SAW sempat sholat 5 waktu di Mekah selama 3 tahun. Kemudian di tahun yang ke-13, ya karena kan 10 tahun tauhid doang. Kemudian setelah itu diturunkan sholat 3 tahun, berarti udah 13 tahun di Mekah. Setelah 13 tahun di Mekah, barulah beliau hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Dan kita akan ngomongin hijrah insyaallah sekarang. Tafadhal. قال المصنف رحمه الله تعالى والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. Baik. Permasalahan hijrah, jadi di situ sudah disinggung oleh penulis bahwa Rasul SAW di tahun yang ke-13 beliau hijrah ke Madinah. Apa sih hijrah? Ya kan? Hijrah maka secara bahasa itu pindah. Adapun secara istilah dia ada 3 gitu. Yang pertama pindah dari amalan buruk ke amalan baik. Jadi dilihat dari amalannya. Pindah dari amalan buruk ke amalan baik. Yang kedua, itu adalah pindah dari pergaulan buruk ke pergaulan baik. Lihat dari kawan-kawannya. Yang ketiga, itu adalah pindah dari tempatnya. Dari tempat yang buruk kepada tempat yang baik. Tempat. Dan biasanya ketika sudah disinggung hijrah, maka konteksnya itu adalah lebih kepada tempat. Ya baru sekarang-sekarang aja gitu. Muncul udah hijrah apa belum, itu terkait tentang kawan-kawan dan amalan. Tetapi secara pembahasan syariah, ketika kita ngomongin hijrah, pembahasan hijrah, itu adalah pindah dari tempat. Dan tempat di sini, itu adalah, yang lebih khususnya lagi, itu adalah dari tempat kekufuran dan kesyirikan, ya kan? Dari tempat syirik, kufur, pindah ke tempat yang lain.
Ya biasanya itu adalah darul Islam atau tempat Islam atau setidaknya tempat yang bukan syirik, bukan kufur. Jadi pindah. Nah ini yang lebih khususnya lagi. Dan di situ kata penulis rahimahullah taala bahwa hijrah itu adalah fardhah, wajib hukumnya. Gitu. Ya, tentunya ya kita ngomongin hijrah tempat ya, karena kalau hijrah amalan jelas kewajibannya. Dari amalan yang buruk atau yang baik ya jelas kewajibannya. Kawan-kawan juga demikian, ya kan? Almaru ala dini khalili. Gitu. Dilihat dari kawan-kawannya jelas kewajibannya. Kita punya teman-teman yang bagus. Tapi dalam konteks ini kita berbicara tentang tempat. Wajibnya hijrah dari tempat yang syirik dan kufur kepada yang lebih baik, maka itu memiliki syarat. Itu memiliki syarat. Maka kalau syaratnya terpenuhi, kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka dia wajib hijrah. Kalau syaratnya, Anda jelasin dulu deh. Kadang-kadang bingung. Gitu. Jadi syaratnya yang pertama adalah terkait tentang permasalahan, ya kalau dalam dalam literatur Syekh Muhammad maupun para muridnya dan para keturunannya itu ada nama istilah yang namanya idharuddin. Idharuddin. Sebenarnya ini bukan istilah Wahabi aja, tapi selainnya bahkan disinggung oleh Ibnu Katsir dan sebelumnya bahwa permasalahan idharuddin ini merupakan bagian pembahasan dari Islam. Apa sih idharuddin? Idharuddin itu adalah menunjukkan agama. Idhar menunjukkan. Ya kan? Din agama. Apa itu menunjukkan agama? Menunjukkan agama itu memiliki dua aspek. Aspek yang pertama menunjukkan syiar-syiarnya. Menunjukkan syiar-syiarnya adzan, ya kan, Idul Fitr, Idul Adha, Jumatan. Nah, itu syiarnya. Salat itu syiar-syiar. Syiar-syiar yang terang gitu ya. Syiar-syiar yang terang. Kemudian aspek yang kedua itu adalah bisa berdakwah dan menjelaskan kekeliruan agama-agama lain selain Islam. Apa nih kita tulisnya? Ya udah gitulah. Bisa menjelaskan kekeliruan agama-agama lain selain Islam. Sehingga ketika ada orang gitu, dia tinggal di sebuah daerah. Kayak contoh misalnya di Mekah zaman Nabi SAW. Maka pertanyaannya, Rasul bisa menunjukkan syiar apa enggak? Bisa enggak Rasul adzan? Waktu itu Ibnu Mas'ud naik ke atas Ka'bah, adzan. Iya, tapi habis adzan turun Ka'bah digebukin satu masyarakat. Itu namanya enggak bisa. Enggak aman untuk menunjukkan syiar. Wah, adzan enggak bisa, Jumatan enggak bisa. Oh, berarti syiar enggak bisa. Kemudian yang kedua, bisa enggak berbicara tentang kebatilan-kebatilan agama lain selain Islam? Kayak contoh misalnya kita terangkan bahwa oh bedanya Islam dengan agama Nasara, bedanya Islam dengan agama Yahud, bedanya Islam dengan kesyirikan kearifan lokal, begini. Kalau kita masih bisa, alhamdulillah, nggak perlu hijrah. Tapi kalau udah nggak bisa, maka syarat ini udah terpenuhi. Tinggal yang kedua itu adalah mampu. Mampu dalam artian punya duit nggak keluar. Tahu nggak mau kemana. Apalagi kalau zaman sekarang, ada nggak negara yang mau terima? Ya karena kan kalau sekarang nggak bisa kita mau pindah kemana gitu, pindah ke Brunei nggak pakai dokumen. Wah, nggak bisa. Harus ada surat-suratnya gitu. Tapi zaman dulu kan mau pindah kemana nih? Mau pindah ke Yaman, kayak mau kemana tinggal berangkat aja. Gitu, nggak perlu pakai surat-surat. Nah sekarang keadaan mampu nggak? Kalau mampu, ya dia syarat 1 dan 2 terpenuhi, maka dia wajib hijrah. Gitu ya. Jadi kalau nggak bisa nunjukin syiar, nggak bisa nunjukin berdakwah tentang kebatilan agama lain selain Islam, dan kemudian punya sarana dan prasarana untuk pindah, maka hijrah wajib bagi dia dari daerah tersebut menuju ke tempat yang lebih baik, tempat yang lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak terpenuhi, ya mau nggak mau. Baik. Nah ini terkait tentang hijrah dan syarat-syaratnya. Dan permasalahan hijrah, kalau memang sudah wajib, itu jangan
dianggap enteng. Sebagaimana kita akan baca kisahnya dari ayat. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل الصيام قوله تعالى والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون diulangi dari la, jangan yastati'u. La yastati'u. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Terkait tentang permasalahan hijrah, yang kalau memang sudah terpenuhi dan dia wajib untuk hijrah, tapi dia enggak hijrah, maka ada sebuah kisah yang subhanallah gitu ya, menjadi renungan kita bersama, yaitu terjadi pada masa Nabi SAW, yaitu tentang orang-orang di Mekah. Orang-orang di Mekah saat itu jelas terkait tentang syiar, mereka nggak bisa menunjukkan. Dan kita bukan ngomongin orang-orang yang bukan sahabat Nabi loh, sahabat Nabi SAW, ya kan, nggak bisa menunjukkan syiar Islam. Gak bisa pula berbicara tentang kebatilannya agama musyrikin. Dan kebetulan mereka mampu. Di saat Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah, mereka bilang, kita tetap di Mekah aja. Kita tetap di Mekah aja. Sampai perang Badar. Maka Nabi SAW mengumpulkan pasukannya. Ya, kaum musyrikin juga mengumpulkan pasukan. Dan yang namanya orang Islam, kalau nggak bisa nunjukin syiar, dan kalau nggak bisa nunjukin bahwa ngomong tentang kebatilan agama musyrikin, maka orang-orang musyrikin taunya orang ini satu barisan. Orangnya ini satu barisan. Ya kalau misalnya ada orang antum tinggal di negeri yang ya udah musuh gitu. Dari syiar antum nggak bisa nunjukin. Dari segi pakaian antum mirip mereka. Dari segi gaya hidup antum mirip mereka. Dari cara berpikir antum mirip mereka. Nanti ketika jihad datang mereka akan bilang, oh si fulan barisan kita. Bukan barisan seberang, si fulan barisan kita. Sehingga orang-orang yang saat itu di Mekah, karena nggak bisa menunjukkan syiar dan nggak mampu berbicara tentang kebatilan agama masyarakat saat itu, maka terkena yang namanya ya mungkin sekarang wajib militer gitu. Mereka nggak tahu kalau mereka itu orang Islam. Ya orang nggak kelihatan dari tampilan, nggak kelihatan dari gaya hidup, nggak kelihatan, nggak ada bedanya sama kita. Maka kata orang-orang kufar Quraisy saat itu orang-orang yang itu wajib militer, kena. Bawa, jadiin pasukan, kita berangkat ke Badar.
Sehingga ketika mereka berangkat ke Badar, mereka tahu, waduh, bakalan ketemu sama saudara kita dong. Bakalan ketemu dong, saudara sama saudara, Islam sama Islam. Gitu. Dan yang namanya kalau sudah medan perang, suka nggak suka, yang namanya tombak, yang namanya panah, ya ada aja namanya dua pasukan yang berperang, ya pasti ada panah yang ke sini dan panah yang ke sana. Selesai perang Badar, maka kaum muslimin ngecek mayat-mayat yang wafat. Pas dicek sama kaum muslimin, dilihat, ya Allah, ini kan orang Islam. Lah si fulan, ya terbunuh. Sehingga sahabat pun nyesel dan datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, qatalna ikhwanana. Ya Rasulullah, kami telah membunuh saudara-saudara kita yang di Mekah. Maka ayat ini turun. Ayat ini turun menyalahkan siapa? Menyalahkan yang membunuh atau menyalahkan yang dibunuh? Kan gitu ya. Karena saat itu para sahabat bingung. Membunuh saudara orang yang muslim, terus gimana? Allah Subhanahu wa taala langsung dari atas langit bilang, yang salah bukan kamu yang ngebunuh. Innalladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim. Yang terbunuhlah yang zalim. Subhanallah. Cuma gara-gara nggak mau hijrah ketika sudah terpenuhi syaratnya. Nggak mau hijrah terpenuhi syaratnya, terbunuh di perang Badar, bukan yang ngebunuh disalahin sama Allah, justru yang terbunuh disalahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mati dalam keadaan zalimi anfusihim, menzalimi diri mereka. Para malaikat sebelum mencabut nyawa mereka itu bertanya, qalu fima kuntum. Kenapa enggak hijrah? Kenapa enggak hijrah? Mereka menjawab, qalu kunna mustad'afin. Ya, kita kebetulan nggak hijrah, ya terkena wajib militer, mau nggak mau ya kita jalan. Kejadianlah percakapan itu, mau nggak mau kita jalan. Gimana dong? Kata malaikat, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah luas? Fatuhajiru fiha. Nggak bisa hijrah. Bumi Allah seluas itu nggak bisa pindah kemana-mana lagi. Gitu. Terus apa kata Allah? Faulaika ma'wahum jahannam. Ini nggak salah, Ustaz. Sahabat Nabi loh. Kok faulaika ma'wahum jahannam? Sampai-sampai ayat ini itu memberikan perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah sahabat Nabi yang terbunuh di situ itu masih muslim atau udah keluar dari Islam? Beda pendapat, saking dahsyatnya permasalahan hijrah. Kalau udah terpenuhi, udah contreng, terus nggak berangkat. Para ulama berselisih. Ada yang bilang enggak, udah bukan jadi sahabat lagi. Udah bukan sahabat lagi. Makanya Allah bilang faulaika ma'wahum jahannam. Tapi jumhur ulama bilang enggak, mereka itu adalah masih sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana perkataan penulis berikutnya. Nah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyyaya fa'budun. Qala al-Baghawi رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذي بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. Jadi kata Imam Baghawi rahimahullah ta'ala bahwa ayat ini turun ya tentang tadi yang Anda ceritakan. Fil muslimin alladzina bi Makkah, yang ada tinggal di kota Mekah tapi mereka enggak hijrah. Walam yuhajir, tapi mereka enggak berhijrah. Nadahumullah bismil iman, bahwa mereka itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bismil iman, dengan panggilan keimanan. Artinya ya tentunya penulis di sini menguatkan bahwa yang terbunuh saat itu
masih sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih muslimin, dan bagaimanapun mereka kelirunya, kalau dibandingin dengan keimanan kita, nggak bisa dibandingin. Sehingga mereka tetap kita doakan dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jangan bandingin sama kita masih jauh banget sama keimanannya mereka. Tapi intinya adalah kembali tentang permasalahan hijrah yang dibangun di atas bagaimana pertikaian tauhid dan syiar agama. Kalau udah centrang dan nggak mau pindah, itu berat. Itu permasalahan yang bukan ringan. Dimana kadang sekarang, alah, udah santai-santai aja. Ya walaupun mungkin ini terjadi pada diri Anda sendiri udah. Tapi inilah agama. Yang terkadang ya kita terlalu menganggap enteng dan menganggap surga Allah Subhanahu wa taala itu murah. Baik, lanjut. قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من المغربها. طيب. Jadi ini merupakan dalil bahwa permasalahan syariat hijrah itu akan terus ada sampai hari kiamat. Lanjut sedikit lagi, insya Allah kita tamatkan. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. Jadi di Mekah itu yang turun cuma tauhid dan salat. Setelah pindah ke Madinah, barulah syariat-syariat yang lain diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. Maka setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus diturunkan syariat-syariat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini berlangsung selama 10 tahun, sehingga 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kemudian sampai wafatlah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan agamanya akan tetap terus ada sampai hari kiamat. Dan hada dinu, maka inilah dari yang tadi awal kita singgung sampai sekarang, inilah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Topik-topik besarnya, inilah dia. Dan semuanya yang kecil-kecil sekalipun itu pun juga sudah disinggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada pembahasan-pembahasan lain. Adapun yang kebaikan terbesar dan topik terbesar itu adalah topik tauhid, sebagaimana disinggung oleh penulis rahimahullah taala, dan larangan yang terbesar itu adalah larangan terhadap kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Diulang lagi tauhid lagi, syirik lagi, sampai pembacanya itu kalau bukan fansnya itu udah langsung protes. Ini penulis siapa ini? Ngomong ini lagi, tadi udah disinggung, diulang lagi. Cuma bagi orang yang memahami kedudukan tauhid dan syirik, alhamdulillah. Baik, lanjut. والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع طاعته
على جميع الثقلين الإنس والجن. Nah, maka Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan nabi-nabi yang lain, ditinjau dari beliau SAW diutus untuk seluruh manusia. Berbeda dengan misalnya Nabi Musa diutus untuk Nabi Israel, Nabi Isa juga demikian untuk segelintir orang. Adapun Nabi Muhammad SAW untuk semuanya, jinnya, manusianya. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Dan agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Berbeda dengan syariat-syariat atau kaum muslimin yang datang sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Tadi kita udah lihat ya definisinya, bahwa ketika orang-orang Islam pada zaman Nabi Musa, ketika nanti muncul Nabi yang baru, maka mereka harus mengganti agamanya. Kaum muslimin pada zaman Nabi Ibrahim juga demikian. Ketika nanti muncul Rasul yang baru, otomatis akan terganti agamanya. Kaum muslimin pada zaman Nabi Isa alaihissalam, itu juga ketika nanti datang Nabi Muhammad SAW, mau gak mau akan ganti lagi syariatnya. Cuma kita doang yang gak akan terganti syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk jadi bagian dari umat tersebut. Dan Rasul alaihi salatu wasallam bilang nahnul akhirun al awwal. Bahwa walaupun kita yang datang terakhir, tapi nanti di hari kiamat kita itu adalah umat yang terdepan. Maka kita cuma bisa bilang alhamdulillah. Baik. Lanjut. Qala musannif rahimahullah ta'ala والدليل على ذوقه قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والناس إذا ماتوا يبعثون. Maka di sini sebagaimana Nabi SAW wafat, maka jika yang paling mulia di bumi saja wafat, maka apalagi yang nggak mulia sama sekali, yang tingkat kemuliaannya jauh dari beliau, maka semuanya akan wafat. Wan nasu idza matu yub'atsun. Kita semua akan wafat dan orang yang akan wafat itu akan dibangkitkan kembali. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا.
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Dan ini tentang permasalahan kebangkitan, kemudian setelah itu hisab, kemudian ada ganjaran. Ya, ini bagi santri insya Allah udah kita bahas ya di Masjid As-Saff di dalam perjalanan alam akhirat dari awal sampai akhir, bahkan sangat-sangat detail. Alhamdulillah kita nggak usah ulang kembali karena memang sudah malam. Kita lanjutin aja pembacaannya. Wa man kadzdzaba bil ba'ts. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Kemudian di sini penulis ingin menyinggung tentang permasalahan diutusnya seorang rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala bilang wa arsalallahu jami'ar rusul, bahwa seluruh rasul itu diutus kepada manusia, fungsinya itu adalah memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Barang siapa yang sudah diutus rasul kepada mereka, maka itu merupakan sudah hujjah atas mereka. Sehingga kalau kita sebagai umatnya Muhammad SAW, maka ketika sudah diutus kita tahu bahwa ya kan kita itu rasulnya Muhammad SAW, maka ini udah hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti permasalahannya kayak bagaimana, maka Allah Subhanahu wa taala cuma akan tanya, bukannya nabinya Muhammad. Kita bakalan bilang iya. Dan terus emang Muhammad ngomong apa? Apa yang dibawa oleh Muhammad? Apa isinya Al-Quran yang Muhammad SAW diberikan wahyu kepadanya? Itu harusnya merupakan tanggung jawab kita, sebagaimana tadi di awal kitab ada ilmu-ilmu yang memang fardhu ain untuk kita pelajari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menegakkan hujah itu adalah dengan adanya Al-Quran, dengan diutusnya seorang rasul. Tanggung jawab kita itu adalah untuk mencari tahu. Sehingga orang yang mampu mencari tahu, ada sarana maupun prasarananya, tapi dia nggak mau cari tahu, acuh tak acuh, maka dia nggak punya hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya udah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang, "Rusulan mubashirina wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah." Rasul itu diutus supaya manusia udah nggak punya lagi alasan kepada Allah Subhanahu wa taala ba'da rasul, setelah diutusnya para rasul atas mereka. Nah. قال المصنف رحمه الله تعالى وأوله نوح عليه السلام وآخره محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد
ya'muruhum bi'ibadatillah wahdah wa yanhahum an ibadatit taghut. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Maka di sini penulis bilang bahwa yang pertama kali itu adalah Rasul adalah Nuh alaihissalam, dan yang terakhirnya itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan utama mereka masih sama. Yang paling besarnya itu adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan larangan yang terbesar itu adalah dari berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di sini penulis bilang waftaradallahu ala jami'il ibad, bahwa seluruh dari kita itu diwajibkan untuk mengkufuri taghut. Dalam artian mengkufuri segala sesuatu peribadahan yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib benci. Nah, qala Ibnu Qayyim qala musannif rahimahullahu ta'ala qala Ibnu Qayyim rahimahullah at-taghut ma tajawaza bihi al-abdu hatta min ma'bud aw matbu'in aw muta'. Di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa at-taghut, jadi taghut itu secara bahasa itu adalah ma tajawaza bihi al-'abdu haddah. Gitu. Ketika seseorang itu melampaui batasnya. Gitu. Kalau kita batas manusia, maka manusia itu nggak berhak untuk diibadahi. Ketika kita melampaui batasnya, kita menyuruh orang untuk beribadah kepada kita, berarti melampaui batasnya. Atau misalnya kita sebagai manusia yang bukan nabi, bukan rasul, maka batasan kita itu adalah bukan sebagai orang yang diikuti secara mutlak, dipatuhi secara mutlak. Ketika seseorang yang bukan nabi, bukan rasul menempatkan dirinya sebagai orang yang harus diikuti dan dipatuhi secara mutlak, maka dia telah melampaui batasnya. Sebagaimana di sini definisi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Adapun contoh-contohnya kita akan baca. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa tawaghit katsirah wa ru'usuhum khamsah iblisu la'anahu Allah wa man ubida wa huwa rad wa man da'a an-nas ila ibadati nafsi wa man idda'a syai'an min ilmi al-ghaib wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Kemudian di sini kata penulis bahwa taghut itu ada banyak. Artinya kalau secara bahasa maka melampaui batas itu bisa besar bisa kecil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu layatgha, akan berbuat taghut. Gitu, akan melampaui batas. Ya tergantung melampaui batasnya sejauh mana. Akan tetapi dalam pembahasan syariah ketika disebut taghut, maka dia lebih terhadap melampaui batas yang batasnya itu adalah besar-besar. Makanya di sini kata penulis dibawakan contoh itu adalah yang pertama itu adalah iblis. Jelas gitu, pelampauan batas. Yang kedua itu adalah man ubida wa huwa radin. Orang yang diibadahi dan dia ridho. Dia nyuruh sih enggak. Tetapi ketika ada orang beribadah kepada dia, dia senang. Kemudian yang ketiga, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Dia ngaku bisa melihat ilmu ghaib. Nah, ini menandingi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa man da'an nas ila ibadati nafsihi. Orang yang menyuruh orang untuk mengibadahinya walaupun enggak laku. Ya kan, walaupun misalnya dia nyuruh untuk beribadah kepadanya, ternyata enggak ada orang yang mau. Tetap taghut. Dan yang kelima itu adalah wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Orang yang berhukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala.
Ya tentunya permasalahan yang terakhir ini merupakan permasalahan yang hangat-hangat ya, terutama akhir-akhir ini maupun di negeri kita ini, maka perinciannya dan pembahasannya itu biasanya dibahas di dalam kitab-kitab tauhid, kitab tauhid dan penjelasannya misalnya dalam Fathul Majid ataupun Qurratu Ain. Insya Allah ya kalau misalnya ada kesempatan bisa kita bahas secara lebih detail tentang pendetilannya. Nah, wadalilu insya Allah sudah mau hampir akhir. Wala musannif rahimahullah ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala la ikraha fid-din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil وله إثم لها والله سميع عليم وهذا معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. طيب. Maka di sini penulis mengakhiri tentang permasalahan tauhid dan juga kewajiban-kewajiban atas orang yang telah bertauhid dengan pembahasan jihad fi sabilillah. Yang pertama ayat yang dibawakan itu adalah la ikraha fid din, yaitu tidak ada paksaan dalam beragama. Karena ayat-ayat ini ya pada zaman dahulu nggak ada paksaan untuk masuk Islam. Dan ayat ini sudah dihapus hukumnya dengan syariat jihad fi sabilillah. Sehingga zaman dahulu pada awal mulanya itu orang-orang nggak boleh dipaksa masuk Islam enggak gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hapus bahwa memang mengajak orang ya kalau memang dengan paksaan untuk masuk Islam ya udah gitu. Yaitu dengan syariat jihad. Mau enggak? Kalau enggak mau, jadi. Gitu. Sehingga zaman dahulu ditulis surat. Kalau misalnya ahlul kitab, tulis. Min Muhammadin. Ila siapa? Dari Muhammad kepada Raja Fulan. Saya tawarkan antum kepada Islam. Mau apa enggak? Kalau enggak mau, bayar jizyah. Bayar jizyah ini merupakan cuma bagi ahlul kitab. Adapun bagi musyrikin gak ada jizyah-jizyahan. Cuma mau nggak tobat untuk masuk Islam. Kalau nggak mau, jadi. Cuma gitu aja. Dan ini merupakan agama kita. Dan kita nggak perlu malu. Gitu. Jadi antum gini-gini segala macam. Ya itu agama anak. Dan anak dukung. Dan itulah yang anak pelajarin. Dan itulah yang anak yakini. Gitu. Bahwa yang akan terjadi itu adalah memaksakan orang untuk masuk Islam. Itu untuk kebaikan dunia mereka dan akhirat mereka. Sebagaimana kita dipaksa sama orang tua untuk begini dan begitu untuk kebaikan kita, ya why not? Kan gitu kan ya. Dan kita nggak perlu malu sama agama kita. Maka ini merupakan tentang syariat jihad, walaupun ya tentu ya di sini dalam Thalathatul Usul nggak mungkin kita singgung detil-detilnya gitu. Tapi memang ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya dan nggak segampang apa yang tadi Ana bilang. Gitu. Tapi itu cuma sebagai gambaran besarnya. Artinya di sini penulis juga ingin memberitahukan kepada kita bahwa perjuangan tauhid dan jihad itu nggak bisa dipisahkan. Sebagaimana di sini hadis yang dibawakan oleh penulis bahwa Rasul Amril Islam, bahwa yang paling kepalanya itu adalah Islam, tiangnya itu salat, wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya itu adalah al-jihad fi sabilillah. Nah, ini merupakan hadis yang dengan ini insya Allah kita tuntaskan pertemuan kita. Alhamdulillah kita sudah hatam. Tinggal dibaca. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Singkat aja insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
jika hanya bisa melakukan syiar Islam saja tapi tidak bisa menjelaskan perbedaan antara Islam dengan selain Islam, misalnya karena takut akan alasan keamanan, apakah wajib hijrah? Berarti ya kembali ke situ. Jadi kalau misalnya baru syiarnya doang, jadi dua-duanya itu harus checklist. Gitu. Kalau cuma syiarnya doang tapi nggak mampu menjelaskan kekeliruan agama yang lain, berarti nggak checklist. Dia wajib hijrah jika mampu. Jadi dua-duanya harus checklist. Jadi Islam itu bukan cuma syiar doang. Syiar mah gampang, akhi. Syiar gampang, tinggal pasang jenggot, pakai ini, pakai peci, selesai. Gitu. Tapi bukan itu doang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kewajiban. Itu orang masih belum Islam. Orang lain mendakwahkan agama-agama mereka bebas-bebas aja kok. Ya kan? Banyak di mana-mana gitu. Mereka mendakwahkan agama-agama mereka. Lah, orang Islam malah malu. Kenapa harus malu? Biasa aja. Kita kebanyakan ya begitu deh. Ngomong-ngomong aja, insya Allah nggak masalah. Nggak masalah. Mereka mendakwahkan agama mereka. Kenapa kita nggak boleh mendakwahkan agama kita? Sama-sama aja. Sama-sama aja insya Allah. Tapi kalau memang udah nggak bisa, ya berarti dia masuk ke dalam pembahasan bagi orang yang memang wajib hijrah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di surat An-Nisa ayat 95 ini yang Allah Rasul bahwa mereka jalan yang sebagai pemberita bergembira ya, bahwa kami terus selalu membuat peringatan agar saya tidak ada alasan bagi manusia mengatakan sudah disekolahkan. Apakah ini bisa dijadikan dasar ada seorang kalau misalkan orang dulu sekarang orang Islam menganggap Islam, tapi saya pernah doain akan hujah. Maksudnya saya hujah yang mereka yang masukkan gitu. Karena saya sudah berada mau di Afrika, mau di mana, kan mereka hujah karena mereka Islam. Dasar ayat ini bisa pakai ayat. Ya, artinya dasar ini maupun dari pembahasan awal kita nggak usah jauh-jauh pakai ayat yang ribut-ribut, ya pakai wal asri aja. Tadi kan kita udah bilang, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatkum. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala cuma turunin surat wal asri aja, itu udah cukup bagi kita bahwa itu merupakan dorongan untuk manusia untuk belajar ilmu yang fardu ain. Jadi kalau orang ngaku Islam tapi yang fardu ainnya nggak tahu, bukan alasan. Baik, Allah. Satu lagi insya Allah. Contoh beribadah kepada manusia layaknya orang-orang yang beribadah kepada Isa bin Maryam. Ya kan? Gampang insya Allah. Itu beribadah kepada manusia jelas. Baik, insya Allah kita isi yang terakhir, tabaqatus sama. Ini ya biasanya menurut apa ya? Sanadnya. Ada dibuka semuanya halaman yang terakhir. Cetakannya ada yang keputus saja. Itu judulnya nggak apa-apa ya, insya Allah. Baik, di situ tulis sami'a alayya, bisa kebaca ya. Sami'a alayya, titik-titik yang pertama ditulis jami'an. Jami'an thalathatul usul wa adillatuha. Titik-titik yang kedua diisi dengan biqiraati ghairi. Biqiraati ghairi. Biqiraati ghairi artinya matan ini bukan anak yang baca, tapi ada orang yang baca ini.
Di qiraati ghairi. Sami'a alayya jami'an thalathatul usul wa adillatuha di qiraati ghairi. Baris yang kedua, sahibuna, tulis nama antum. Tulis nama antum dan standar dalam ijazah atau ijazah sana itu nama 3 tokoh. Antum, ayah antum, kakek antum. Sahibuna, titik yang ketiga, tulis nama antum. Fulan, bin Fulan, bin Fulan. 3 sampai kakek. Kelas selesai. Fatamma lahu dzalik fi thalathati majalis. 3 majlis ya. Pada asar, pada maghrib, pada isya. Fatamma lahu dzalik fi thalathati majalis. بالمعاد المنتج في محله من صوته وأجزت له رواية له titik-titik yang selanjutnya yang di baris 3 qiraatan wa ajaztu lahu riwayat lahu qiraatan udah. Setelah itu kan ada an ya. Ada an, tulis nama guru ana Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Usaimi. Ada an-nya kan? Setelah an ditulis Saleh bin Abdullah bin Hamad ha mim dal Al-Usaimi alif lam ain sad ya mim ya. Kemudian setelah itu ditambahin wa'an Mash'an bin Zaid Al-Harith. Jadi kedua tersebut merupakan 2 anak anaknya dari pertama Syekh Saleh Al-Usaimi, yang kedua Syekh Mash'an bin Zaid Al-Harith. Jadi tinggal ditulis. Setelah ghafarallahu lahu wa rahimah, walaupun belum tertulis, tulis saja wa'an Mash'an mim shin ain alif nun. Mim shin ain alif nun. Ya. Mash'an bin Zaid. Walhamdulillahirabbil alamin. Sahihun dzalik. Wa katabahu, tulis nama anak. Wa katabahu, tulis nama anak. Fadil Fa alif lam lam.
Fadil. Fa alif wa lam. Bin Mulyono, bin mim waw lam ya waw nun waw. Bin Fairon, fa ya ro alif nun. Ya. Kemudian yang itu yaumnya coret, jadi lailahnya doang, karena kita selesai malam. Lailah Ahad. Senin. Sabtu. Karena kita pakai tanggalan Arab, berarti malam Ahad. Maksudnya itu. Ini kan hari Sabtu. Cuma kalau Sabtu itu kan berarti malam Minggu, kan? Jadi Ahad. Karena udah sejak maghrib udah masuk Ahad. Ahad tanggal 29, berarti sekarang udah 30 Syawal. Ya, 30 Insyah Syawal. Sana 1444. Di garis terakhir di Ma'had Bilal di Madinahnya coret nanti di Bintaro. Di Ma'had Bilal di Madinahnya coret nanti di Bintaro. Insyaallah yang ini kita tutup. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.